Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya umat Buddha, pernah mendengar mengenai Pancabala atau 5 kekuatan. Kekuatan yang harus ditumbuhkan, harus dikembangkan ketika seseorang mempraktikkan ajaran Sang Buddha, yang mana 5 kekuatan ini ketika dikembangkan akan membawa kepada hancurnya penderitaan, membawa kepada hancurnya kotoran batin. Nah, 5 kekuatan ini tidak lain adalah kekuatan keyakinan, disebut sebagai Saddhabala, kemudian kekuatan semangat atau Virya Bala, kemudian kekuatan perhatian atau Sati Bala, kekuatan konsentrasi atau ketenangan Samadhi Bala, dan yang terakhir adalah kekuatan kebijaksanaan, disebut sebagai Panya Bala. Sesungguhnya apa yang dimaksud secara lebih detail 5 kekuatan ini? Oleh sebab itu, mari kita melihat sendiri, membaca sendiri definisi yang telah diberikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan 5 kekuatan ini. Ya, kita lihat dari sutanya yang langsung berbahasa Pali, kita bahas bersama-sama. Ya. Ya, ini adalah sutanya. Ini terdapat di dalam Anguttara Nikaya, terutama di Pancaka Nipata. Nah, di sini ada 2 sutta. Yang pertama adalah Sangkita Sutta atau khotbah yang tidak detail atau khotbah yang singkat Sangkita. Yang mana di sini menyampaikan ada 5 kekuatan yang tadi telah disampaikan, telah disebutkan. Panci mani bikawe balani, wahai para biku, ini adalah 5 kekuatan. Katama panca, apa yang 5? Nah, inilah yang 5 yang tadi telah disebutkan, yaitu Saddhabala atau kekuatan keyakinan, Virya Bala kekuatan semangat, Sati Bala kekuatan perhatian, Samadhi Bala kekuatan konsentrasi, dan Panya Bala kekuatan kebijaksanaan. Imani ko bikawe panca balani. Nah, jadi inilah wahai para biku 5 kekuatan. Kalau kita hanya mengacu kepada khotbah ini, Sangkita Sutta, maka hanya disebutkan mengenai 5 kekuatan, tetapi tidak diperjelas atau tidak dijelaskan secara lebih detail. Oleh sebab itu kita harus melihat sutta selanjutnya, yaitu Viddhata Sutta atau khotbah yang detail. Nah, khotbah yang detail di sini mengacu kepada penjelasan yang lebih jelas, lebih gamblang berkenaan dengan 5 kekuatan yang kita sebagai umat Buddha harus berupaya untuk memperhatikan. Nah, di sini sama diawali dari pertanyaan yang Sang Buddha sendiri bertanya, tetapi kemudian dijawab oleh beliau sendiri. Nah, beliau mengatakan, Panci mani bikawe balani, inilah wahai para biku 5 kekuatan. Kata mani panca, apa yang 5? Sama, yaitu Saddhabala, Virya Bala, Sati Bala, Samadhi Bala, dan Panya Bala. Nah, ini kemudian ada definisi dari masing-masing kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan keyakinan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan keyakinan? Kata manca bikawe Saddhabalang, wahai para biku, apa yang dimaksud dengan kekuatan keyakinan? Nah, di sini Sang Buddha menyampaikan, Ida bikawe Arya sawaku saduhoti sadda hati tata gata saboding. Di sini wahai para biku, seorang murid mulia memiliki keyakinan yang mana yakin terhadap pencerahan Sang Tathagata. Artinya bahwa apalagi kita sebagai umat Buddha yang belajar banyak dari Sang Buddha, tentu kita punya keyakinan terhadap bahwa Sang Buddha adalah manusia yang sudah tercerahkan, manusia agung yang telah terbebaskan dari segala bentuk kotoran batin. Lantas keyakinan yang bagaimana
yang mana seseorang yakin terhadap pencerahan Sang Tathagata atau Sang Buddha adalah keyakinan terhadap 9 kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha. Jadi di sini iti piso bagawa, inilah atau demikianlah Sang Bagawa. Yang pertama adalah seorang arahat atau seorang suciwan. Yang kedua, jadi punya keyakinan bahwa Sang Buddha telah mencapai pencerahan dengan kekuatan sendiri sama Sang Buddha, dan Sang Buddha juga memiliki atau sempurna di dalam pengetahuan serta tindak tanduk, tidak ada celah, tidak ada satupun tindak tanduk Sang Buddha yang tercela, dan beliau juga sempurna dalam vija, pengetahuan, jadi mengetahui berbagai macam hal, utamanya adalah mengetahui 4 kebenaran Arya sebagai jalan atau ajaran yang membawa kepada pembebasan. Dan beliau adalah sugata atau sugato, adalah orang yang telah pergi ke tempat yang baik, dengan kata lain seseorang yang telah mencapai nibbana. Lokawidu adalah seorang yang mengetahui segenap alam, berbagai macam alam kehidupan. Dan juga Anutaro Purisa Dhammasarati, dan adalah seorang kusir yang tiada banding, yang mampu menjinakkan mereka makhluk-makhluk yang memang bisa dijinakan. Seorang kusir di sini adalah seorang yang katakan seorang guru, yang mana di sini juga disampaikan sata dewa manusanang, dan seorang guru tidak hanya manusia tapi juga para dewa. Buddha, seorang yang telah terserahkan, awaken atau telah bangun, dan Bagawa adalah seorang yang terberkahi. Nah, di sini ada 9 kualitas yang mana seseorang yang memiliki kekuatan keyakinan, yakin terhadap pencerahan Sang Tathagata, yang di dalamnya Sang Tathagata, Sang Buddha, memiliki 9 kualitas sesuai dengan apa yang didefinisikan di sini. Nah, idang wucati bikawe sada balang, wahai para biku, inilah yang disebut sebagai kekuatan keyakinan. Jadi pertama, orang yang punya keyakinan adalah orang yang yakin terhadap pencerahan Sang Buddha, pencerahan Sang Tathagata. Nah, kemudian yang kedua, kata manca bikawe wirya balang, wahai para biku, apa yang dimaksud dengan kekuatan semangat? Nah, di sini ada penjelasan. Jadi kalau kita punya semangat, ya dalam hal ini punya kekuatan semangat, yang dimaksud dengan semangat di sini yang seperti apa? Nah, di sini dikatakan oleh Sang Buddha, Ida bikawe Arya Sawako Arada Wiryo Viharati. Nah, di sini wahai para biku, seorang murid mulia berdiam dengan semangat Arada Wiryo. Aku salanang dahamanang pahanaya, semangat untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi aku salanang dahamanang pahaya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi seorang siswa yang mulia berdiam di dalam semangat meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Artinya kalau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau aku saladama, tidak lain adalah meninggalkan hal-hal yang masih ada korelasinya, hubungannya dengan keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan atau loba dosa moha. Dan juga kusalanang dhamanang upasampadaya, dan juga mengembangkan hal-hal yang bermanfaat. Jadi selain meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, juga mengembangkan hal-hal yang bermanfaat. Artinya apapun hal yang di situ bebas dari keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan, dan apapun hal yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Nah, itu maksudnya itu dikembangkan. Artinya kalau hal-hal tersebut tidak ada kebencian, keserakahan, ketidaktahuan, atau pikiran-pikiran kotor lainnya, itu patut untuk dikembangkan. Ini disebut sebagai kusalanang dhamanang upasampadaya. Dan tamawa dalha para kamu ani kita duru kusalesu damesu. Dan berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat ini, seseorang ini ya punya kekuatan kokoh dan tidak meninggalkan usaha untuk senantiasa mengembangkan hal-hal yang bermanfaat atau kusaladama. Itulah sehingga dalam hal ini secara garis besar yang dimaksud dengan kekuatan semangat, kekuatan wirya adalah yaitu usaha dengan kokoh, dengan semangat, tidak katakan ani kita duru, artinya itu tidak bermalas-malasan
untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan untuk mengembangkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini idang wucati bikawe wirya balang. Jadi, wahai para biku, inilah yang disebut sebagai kekuatan semangat wirya bala. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu sati balang. Kata manca bikawe sati balang. Wahai para biku, apa yang disebut sebagai sati bala, kekuatan perhatian. Nah, sering kita berbicara tentang perhatian. Apa itu sati, apa itu mindfulness. Sering kita dalam bermeditasi senantiasa mengembangkan mindfulness. Ada meditasi 1 day mindfulness, or perhaps 3 days mindfulness. Nah, di sini apa sebenarnya yang dimaksud dengan mindfulness atau sati? Apa yang dimaksud dengan kekuatan sati? Nah, di sini ida bikawe Arya sawako sati mahoti. Jadi di sini wahai para biku, seorang siswa mulia adalah seseorang yang memiliki perhatian. Nah, juga para menak sati nepak kena samanagato yang juga dihiasi atau memiliki perhatian, ya, sati, dan juga kebijaksanaan yang unggul. Jadi orang yang memiliki kekuatan sati adalah seorang yang punya perhatian dan memiliki perhatian dan kebijaksanaan yang unggul. Jadi para menak sati nepak kena. Jadi nepakku itu semacam kebijaksanaan atau semacam alertness atau semacam kewaspadaan yang unggul. Nah, cira katambi, cira basitambi, sarita anusarita. Jadi orang yang punya kekuatan perhatian juga seseorang yang mampu mengingat. Ya, yang mampu mengingat apa yang telah dilakukan dan diucapkan dalam waktu yang telah lama. Jadi dia itu punya kemampuan untuk mengingat. Apapun yang telah dilakukan, apapun yang telah diucapkan dalam waktu yang lama, dia masih bisa mengingatnya. Nah, idang wucati bikawe sati balang. Inilah yang disebut wahai para biku, kekuatan perhatian. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seseorang yang punya sati, kekuatan sati, adalah seseorang yang hidup dengan perhatian, yang memiliki perhatian dan kebijaksanaan yang unggul. Dan orang demikian juga punya kemampuan untuk mengingat apapun yang telah dilakukan dan diucapkan pada waktu yang telah lampau. Dan artinya juga bahwasanya orang yang punya sati juga punya kemampuan dalam konteks meditasi terutama. Ya, jadi dalam konteks meditasi, orang yang punya sati perhatian juga punya kemampuan untuk senantiasa mengingat objek yang diperhatikan. Artinya, orang yang punya sati batinnya akan selalu aware, akan selalu sadar, perhatian terhadap apa yang saat ini sekarang sedang terjadi. Jadi tidak membiarkan batinnya mengembara, melamun, terlena, kemudian tidak ingat dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu, perhatian di sini juga penting untuk kita kembangkan. Bahkan kalau kita bicara perhatian, banyak sekali yang harus kita mengerti mengenai sati, mengenai perhatian. Bagaimana perhatian itu adalah kekuatan untuk senantiasa sadar, waspada, hati-hati, ingat dengan apa yang saat ini sedang terjadi, sehingga dengan kekuatan perhatian yang demikian, seseorang juga tahu what is going on di dalam batinnya sendiri. Kalau ada kotoran batin, dia pun tahu bahwa batinnya dikuasai oleh kotoran batin. Kalau batinnya ternyata bersih dari kotoran batin, pada waktu itu batinnya terisi dengan hal-hal yang baik, juga akan tahu. Dan inilah pentingnya, bahwasanya sati perhatian harus dikembangkan, harus dimiliki. Inilah kekuatan sati. Nah, kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan samadhi? Ya, kata manca bikawe samadhi balang. Wahai para biku, apa yang disebut sebagai kekuatan samadhi? Nah, samadhi itu mengacu pada biasanya diterjemahkan sebagai konsentrasi. Tapi di situ juga ada keteguhan batin, batin yang terpusat, dan juga ada ketenangan. Ketenangan karena tenang dari pikiran-pikiran yang buruk. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa yang dimaksud dengan samadhi bala, kekuatan samadhi konsentrasi, ini mengacu kepada 4 jenis jana, yaitu rupa jana, terutama adalah jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan juga jana keempat, yaitu padama jana. Ya, ini ada istilah padama jana ini,
Padama jana, kemudian Dutiya jana, jana kedua, kemudian Tatiya jana, jana ketiga, dan juga adalah Catuta jana, jana keempat. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan samadhi adalah ketika seseorang telah mampu mencapai pencapaian jhana, pencapaian konsentrasi yang tinggi. Ya, ini yang pertama adalah Idda bikawe Arya sawako Vivi cewa kamehi Vivi ca aku salahi damehi Sawi takang sawi jarang Vivi kajang piti sukang Padamang janang upasam paja viharati. Nah, di sini artinya adalah di sini wahai para biku, seorang siswa mulia, nah setelah terasing dari kesenangan indrawi, Vivi cewa kamehi, dan juga terasing dari aku salehi damehi, hal-hal yang tidak bermanfaat, aku salah dama. Nah, seseorang kemudian berdiam mencapai jana pertama. Viharati berdiam, upasam paja mencapai jana pertama. Di mana di situ dalam jana pertama ada disertai oleh vitaka dan juga oleh wicara. Jadi disertai oleh pikiran-pikiran yang baik dan juga adalah wicara, pikiran-pikiran yang mempertahankan pikiran-pikiran yang baik. Nah, itu adalah wicara. Nah, viveka jang pitu sukang, yang mana dalam jana pertama itu sendiri juga di sana ada kegiuran, piti dan juga kebahagiaan suka yang muncul dari viveka. Viveka jang yang muncul atau yang lahir dari pengasingan atau keterasingan. Artinya di sini muncul dari batin yang terasing dari kesenangan indrawi, terasing dari pikiran-pikiran yang buruk. Nah, terutama adalah di sini mengacu kepada batin yang terasing dari 5 rintangan batin. Nah, jadi ada kitab ulasan menyampaikan bahwasanya ketika disebut Vivi cewa kamehi, nah ini mengacu kepada terbebasnya batin dari kesenangan indrawi yang mengacu kepada niwarana yang pertama, yaitu adalah kamacanda atau keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Nah, kemudian vivica aku salahidamehi atau terasing dari hal-hal yang tidak bermanfaat mengacu kepada 4 rintangan batin lainnya, yaitu vyapada kebencian, tinamida malas dan ngantuk, udaca kukuca kegelisahan dan kekhawatiran, dan juga wicikica yaitu keraguan-raguan. Nah, seseorang yang mencapai jana pertama di sini adalah seseorang yang di sana masih ada vitaka dan juga wicara, tapi tentu vitaka pemikiran yang baik, wicara adalah batin yang mempertahankan pemikiran yang baik tersebut, dan di sana juga ada kegiuran dan kebahagiaan yang muncul karena viveka, muncul karena keterasingan batin dari 5 rintangan batin. Nah, kemudian kekuatan dari samadhi yang kedua adalah ketika seseorang mencapai jana kedua. Ini adalah jana kedua. Nah, dalam kondisi jana kedua dikatakan seperti ini. Vitaka wicaranang bu pak sama ajatang sampasa danang cetaso eko di bawang awi takang awi carang sama dijang piti sukang dutiang janang upa sampaja viharati. Nah, dalam jana kedua ini seseorang ini sudah tidak memiliki vitaka dan wicara. Jadi vitaka dan wicaranya redam. Vitaka wicaranang bu pak samu redam. Dan ajatang sampasa danang, jadi secara internal batinnya itu menjadi kokoh atau batinnya itu menjadi confidence sampasadanang. Dan juga cetaso eko di bawang, dan seseorang yang mencapai, ya jadi ajatang sampasadanang cetaso adalah batinnya kokoh secara internal dan juga eko di bawang, dan dalam kondisi itu menyatu, batinnya itu dalam kondisi menyatu, tidak ada pemusatan pikiran. Nah, juga seseorang yang mencapai jana kedua ini juga memiliki piti dan suka, seperti yang jana pertama ada piti dan suka. Mana? Ini piti dan suka. Jadi memiliki piti dan suka. Tetapi piti dan suka yang muncul karena jana kedua ini adalah piti suka, kegiuran dan kebahagiaan yang muncul dari samadhi, muncul dari konsentrasi. Kenapa? Karena di dalam jana kedua ini piti sukanya muncul dari samadhi, konsentrasi, karena sudah tidak ada
Vitaka dan juga wicara. Jadi bebas dari vitaka, bebas dari wicara. Nah, kalau tadi adalah piti sukanya muncul dari WPK, muncul dari pengasingan, dari 5 rintangan batin. Ya, tapi di situ masih ada vitaka dan wicara. Tapi di sini adalah karena vitaka dan wicara sudah tidak ada, batin betul-betul terpusat, batin betul-betul menyatu, maka piti suka, kegiuran dan kebahagiaan di sini muncul karena samadhi. Jadi samadhijang, lahir dari samadhi, dari konsentrasi. Nah, ini adalah yang kedua. Nah, yang ketiga adalah seseorang mencapai jana ketiga. Dan bagaimana seseorang dikatakan mencapai jana ketiga? Nah, ada beberapa kualitas, yaitu pertama pitya cawiraga. Jadi pitinya sudah hilang. Pitya cawiraga artinya piti kegiurannya sudah fading away, sudah lenyap. Dan seseorang yang mencapai jana ketiga ini berdiam di dalam keseimbangan upekako cawiharati. Jadi pitinya hilang, kegiurannya hilang, dan dia berdiam di dalam keseimbangan batin. Dan juga yang menarik juga di sini, orang demikian juga merasakan dengan jasmaninya, kayena padisang wediti. Ini mengacu pada jasmani batin, bukan jasmani fisik. Jadi merasakan dengan jasmani batinnya kebahagiaan, yang mana di situ orang demikian juga ya berdiam tidak hanya dalam keseimbangan batin, juga berdiam di dalam perhatian sati atau satu dari kata sati, dan juga berdiam di dalam sampajana, kebijaksanaan atau pengetahuan. Nah, ini menarik karena apa? Karena ada seseorang yang mengatakan bahwasanya kalau orang bermeditasi menggunakan samatha itu sebenarnya tidak begitu penting dengan sati. Vipassana itulah yang selalu identik dengan sati perhatian. Nah, tetapi sebenarnya sati perhatian itu dibutuhkan baik dalam praktek vipassana maupun di dalam praktek meditasi, yaitu untuk mencapai ketenangan. Mengapa? Karena bagaimana seseorang bisa tenang kalau batinnya itu tidak penuh perhatian? Justru dengan batin yang penuh perhatian, seseorang bisa memusatkan batinnya kepada objek yang diinginkan. Kalau objeknya memang satu objek, nah seseorang yang punya perhatian itu bisa terus membawa batinnya untuk senantiasa sadar, senantiasa eling, senantiasa ingat terhadap objek yang diperhatikan. Maka sati di sini justru akan begitu berkembang ketika seseorang telah mencapai jana-jana. Maka dalam jana ketiga, orang demikian juga viharati satu, berdiam di dalam perhatian. Dan bahkan dikatakan oleh para Arya, jadi yang tang Arya Acikanti, di mana para Arya melihat upekako sati masuka vihariti, tatiang janang pasang baca viharati. Nah, seseorang berdiam mencapai jana ketiga, yang mana seorang Arya, para Arya atau para suciwan melihat bahwa orang yang mencapai jana ketiga adalah orang yang batinnya seimbang upekako dan penuh perhatian satima, dan berdiam di dalam kebahagiaan sukavihari. Nah, jadi perhatian dalam jana ketiga itu sudah luar biasa. Dan ternyata di sini nanti akan kita lihat bahwa perhatian dalam jana keempat sebagai juga kekuatan sati menjadi perfect, menjadi begitu sempurna, begitu bersih. Maka dalam jana keempat yang juga merupakan kekuatan sati dikatakan suka satcapahana, dukkha satcapahana. Jadi dengan meninggalkan kebahagiaan pertama, dan juga dengan meninggalkan penderitaan, ya dukkha. Nah, dan juga dengan lenyapnya atanggama, sommanasa, domanasa, jadi perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan yang lampau. Nah, kemudian dikatakan seseorang berdiam mencapai jana ketiga, di mana di situ keseimbangan batin dan juga sati perhatiannya menjadi sangat bersih parisudi. Yang mana dalam jana ketiga sudah tidak ada dukkha maupun suka. Jadi betul-betul seimbang. Dan perhatiannya juga menjadi sangat bersih. Maka di sini sekali lagi bahwasanya sati itu penting di dalam seseorang mengembangkan
yaitu pencapaian jana. Nah, idang wucati bikawe samadhi balang. Inilah wahai para biku yang disebut sebagai kekuatan samadhi. Maka sekali lagi, ketika samadhi itu menjadi sebuah kekuatan yang kokoh, itu mengacu kepada pencapaian jana. Jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lantas bagaimana jana yang lainnya? Ya tentu, kalau orang sudah mencapai jana yang lainnya, yang lebih tinggi dari rupa jana, yaitu termasuk bagian dari kekuatan samadhi, kekuatan dari konsentrasi. Nah, itu adalah samadhi balang. Yang kemudian yang kelima adalah panya balang. Kata manca bikawe panya balang, wahai para biku, bagaimana disebut sebagai panya bala, kekuatan kebijaksanaan? Apa yang dimaksud dengan kekuatan kebijaksanaan? Nah, kebijaksanaan yang dimaksud oleh Sang Buddha di sini adalah kebijaksanaan untuk melihat muncul dan lenyapnya fenomena. Maka dikatakan seperti ini. Ya, jadi ida bikawe Arya Sawako Panyawahoti. Di sini wahai para biku, seorang siswa mulia adalah seorang yang bijaksana. Nah, udayata gaminya panyaya samanagato, yang memiliki kebijaksanaan tentang kemunculan dan pelenyapan. Udaya adalah kemunculan, atanggama atau atanggaminia adalah pelenyapan. Artinya adalah yang memiliki pengetahuan kebijaksanaan tentang kemunculan dan pelenyapan fenomena, terutama adalah fenomena pancakanda, 5 gugusan. Arya ya nibeda kaya sama duka kaya gaminia, yang mana kebijaksanaan tentang kemunculan dan pelenyapan ini membawa kepada kemuliaan Arya, membawa kepada nibedikaya, mengacu kepada yaitu katakan nibbana, dan juga sama duka kayak gaminia, membawa kepada hancurnya penderitaan secara total. Jadi mengantar kepada hancurnya kayak ya penderitaan secara total sama. Jadi semua penderitaan hancur dengan pemahaman kebijaksanaan tentang kemunculan dan pelenyapan. Maka di sini ketika dikatakan udayata gamini, artinya mengacu pada kemunculan dan pelenyapan pancakanda, 5 gugusan. Kalau kemunculan dan pelenyapan misalnya materi yang tidak ada hubungannya dengan spiritual, kebijaksanaan yang sifatnya spiritual, yaitu tidak mungkin membawa kepada hancurnya penderitaan secara total. Maka di sini mengacu kepada hancurnya penderitaan secara total, yang itu muncul dari kebijaksanaan, karena muncul dan lenyapnya, berkenaan dengan muncul dan lenyapnya 5 gugusan atau batin dan jasmani secara singkat. Nah, idang wucati bikawe panyabalang, inilah wahai para biku disebut kekuatan kebijaksanaan. Imaniko bikawe panca balanite. Jadi wahai para biku, ini adalah 5 kekuatan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya 5 kekuatan yang sering kita dengar dalam khotbah-khotbah Sang Buddha telah didefinisikan di dalam sutta ini, yang tidak lain adalah Viddhata Sutta. 5 kekuatan yang ketika dikembangkan tentu membawa kepada pencapaian pembebasan, pencapaian nibbana, bebasnya seseorang dari segala bentuk penderitaan, dari segala bentuk tumimba lahir. Oleh sebab itu, maka 5 kekuatan ini harus kita munculkan dalam batin kita kembangkan, dan inilah yang akan membawa kita pada lenyapnya segala bentuk penderitaan, lenyapnya tumimba lahir. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, semoga apa yang telah disampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.